Halo semuanya, ketemu sama aku Vinka dan pada kesempatan kali ini nih bakal ada ruang diskusi santai dengan salah satu teman aku yaitu Seva Mutiarani, bisa dipanggil juga namanya Seva. Dan dalam kesempatan ini nih kita bakal ngebahas isu yang lagi hangat nih yang mungkin juga sempet atau bikin netizen ini tuh ngerasa geram gitu, yaitu isu kebakaran Gunung Bromo yang tepatnya itu di Bukit Teletabis. Nah, dalam kesempatan ini juga kita tuh ingin ngebahas itu dikaitkan dengan topik dari komunikasi antar pribadi, yaitu kita akan ngambilnya itu dari argumentasi filosofi dan juga argumentasi psikologis nih. Langsung aja kita sapa Sevanya. Hai. Hai Kak Vinka, malam. Halo. Nah, kebetulan kita juga ngelakuinnya secara virtual ya guys ya. Nah, Bener banget. nah jadi kira-kira nih dalam waktu yang nggak panjang kita miliki ini nih, kalau dari kamu ada nggak sudut pandang atau pendapat mengenai kasus ini, terutama dari sisi argumentasi filosofinya? Oke, kalau ngomongin filosofi, jadi kita bahas ke teori si Fred ya sama si Skinner itu. Jadi menurut filosofi manusia itu seperti misteri gitu dan perilaku kita itu menurut dia ada di diri kita, tapi ada juga yang nggak kita sadarin. Fred, dia bilang kalau misalnya dari naluri atau dorongan-dorongan yang kita rasain itu ada di bawah alam sadar kita. Terus kalau misalnya sifat manusia kan kadang nggak mau disalahin kan. Jadi dalam kasus kelalaian pengunjung yang di Bromo ini, mungkin selain naluri atau insting gitu, kita atau mereka harusnya tetap pakai logika, di mana Bromo ini tuh adalah salah satu tempat yang umum menggunakan flare di lahan yang kering saat musim kemarau itu sangat berpotensi terjadi kebakaran. Nah, sifat gak mau salah ini tuh termasuk dari naluri atau insting dan kita tuh nggak sadarin gitu. Nah, kalau dari segi psikologi, menurut Kak Vinka, kenapa sih kita seringkali berperilaku irasional atau berubah-ubah gitu? Oke, nah sebenarnya kalau dari sisi argumentasi psikologis nih aku ngambil teorinya dari Freud ini, itu tuh menarik di mana manusia itu tuh memiliki tingkah laku yang ditentukan oleh diri sendiri secara naluri dan juga dorongan personal nih, Chef. Jadi memang kita tuh bisa menganggap bahwa bisa jadi dari mereka ini melakukan penyalaan flare ini dengan tujuan untuk memperindah foto mereka, itu mereka lakukan itu memang dengan tidak tidak sadar gitu, tujuannya memang ya udah memang ingin bikin cantik aja, bikin bagus gitu. Nah, selain lagi satu lagi nih, teorinya Skinner ini nih menurut aku juga cukup menarik gitu, dimana dia bilang perilaku individu manusia itu selalu berubah sepanjang hidupnya. Jadi mungkin pada saat kita ngelihat, oh netizen nih geram, kita juga kesel kan, ih Bukit Teletabis bagus malah kebakar gitu kan, dan itu tuh memadamkannya tuh susah payah gitu, bahkan sampai dibantu sama relawan gitu kan. Itu tuh bisa jadi kita sekarang anggap, oh nih orang buruk, dia tidak baik, dia lalai, ceroboh gitu. Tapi belum tentu memang mereka tuh sebelum-sebelumnya memang tabiat dan karakter tuh seperti itu. Karena balik lagi melihat dari teorinya Skinner, ya manusia itu kerap berubah sepanjang hidupnya, bisa dari lingkungan, internal mereka juga, dan faktor-faktor lainnya gitu. Mau nambahin sih Kak Vina, jadi ada teori juga tuh dari si Maslow. Dia gambarin manusia itu sebagai makhluk yang bisa mikir. Ini secara psikologis ya. Jadi makhluk yang bisa mikir secara rasional, tapi juga nggak bisa diabain kalau misalnya kepribadian kita tuh selalu berkembang seiring hidup kita gitu. Jadi kenapa sifat manusia ini sering berubah-ubah gitu. Jadi karena banyak faktornya gitu sih kalau menurut aku. Nah, jadi ini tuh tentang peran kesadaran masyarakat juga nggak sih Kak Vinka untuk menjaga lingkungan mereka gitu. Betul sekali. Nah, paling intinya ya kita semua harus aware sama lingkungan dan sama diri kita juga ya, Chef ya. Bener banget sih, harus aware sama lingkungan hidup kita. Itu aja sih Kak Vinka, makasih banyak Kak Vinka Terima buat kasih waktunya juga. yang
Yang pastinya kita dapat banyak banget ilmu tentang komunikasi antar pribadi ini ya. Jadi banyak yang pelajaran bisa kita ambil dari kasus si kebakaran Bromo ini juga gitu. Oke, sip. Sampai ketemu lagi Seva mungkin di topik selanjutnya ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Oke. di ruang diskusi santai. Bye-bye. Thank you, bye-bye.